Ya, ini ada satu kisah ya dari salah satu atlet nasional Indonesia, Mbak Susi Susanti ya. Ya, eh, pada waktu itu waktu French Open ini gue di Google ini searching ada yang bilang tahun 88, ada yang bilang tahun 91 ya. Tolong komen di bawah sebenarnya tahun berapa. Ya, yang jelas mau tahun berapapun gue belum lahir pada waktu itu kan gitu. Jadi pada waktu itu yang jelas perwakilan Indonesia dari cabang bulu tangkis itu semuanya udah gugur di 8 besar, sebelum 8 besar ya. Nah, tinggal yang tersisa tinggal Mbak Susi sendiri kayak gitu. Iya, uh, dan pada waktu itu arena yang dipakai oleh French Open itu adalah di Toulouse atau Tolong ya, ini ejaan Prancis, tolong ya disempurnain ya. Uh, itu dekat dengan area atau tempat yang uh, katakanlah disakralkan oleh umat Katolik, yaitu Lourdes ya. Jadi setiap umat beragama memang katakanlah punya beberapa tempat yang disakralkan selain kota sucinya kayak gitu ya. Terutama agama Islam ada juga banyak banget. Di Indonesia banyak. Cuman sakral di sini bukan untuk menggantikan posisi Tuhannya, tetapi ada keutamaan yang nggak didapatkan dibanding tempat lainnya. Tetapi tetap kota sucinya yang paling utama kayak gitu ya. Mungkin semua agama punya konsep seperti itu, dan karena ini untuk Katolik, gue gak akan begitu ngebahas tentang agamanya ya. Ya, lu saudara gue yang beragama Katolik bisa lebih menjelaskan di sini ya. Jadi waktu itu ya katakanlah dengan riuh-piuhnya para supporter Indonesia yang waktu teman-temannya Mbak Susi mengatakan intinya gini, Susi kalau lu masuk semifinal kita tinggalin ke Lourdes kayak gitulah ya. Dan karena kebetulan waktu itu memang keluar negeri nggak semudah sekarang, di pikiran Mbak Susi mungkin kapan lagi bisa ke Prancis dan berziarah ke Lourdes. Dia nggak mau ngelewatin itu, dan akhirnya dia konon sengaja kalah di pertandingan itu, ya, agar bisa ziarah ke Lourdes. Lourdes itu sebuah tempat yang sakral oleh umat Katolik karena di situ dipercaya pernah ada perwujudan Bunda Maria, atau dalam Islam disebutnya Siti Maryam. Bunda Maria ke Lourdes, di tempat itu di sekarang disebut Lourdes itu, ya ke salah satu wanita Roma yang sebetulnya awam ya, nggak tahu apa-apa. Tapi katakanlah diberi, kalau dalam agama Islam itu disebutnya karomah ya. Karomah itu artinya jadi kelebihan yang nggak dimiliki oleh manusia sekelilingnya, atau bahkan kelebihan diberikan manusia oleh kebanyakan. Kalau indigo itu bisa disebut karomah atau enggak ya, eh, kadang iya kadang enggak, tergantung bagaimana tingkat kebenaran dari indigonya itu ya. Nah, artinya gini, itu bisa lu bayangin lagi turnamen membawa nama negara ya, membawa nama bangsa, tetapi dia memilih untuk katakanlah konon kalah kalau dalam cerita itu, dan ini populer di mana-mana, demi berziarah ke tempat yang disucikan oleh agamanya. Nah, ini kan sebetulnya ini kan nilai di mana seseorang itu lebih memperhatikan bagaimana keadaan batinnya yang berasal dari agamanya, untuk kemudian bisa me, mengaplikasikan atau menunjang kehidupan ke depan. Banyak orang yang dia mengedepankan nilai keagamaannya, tetapi dia tidak bisa atau sulit menjalankannya karena sistem atau lingkungan sekitarnya. Kayak gitu. Seperti ini contohnya Mbak Susi Susanti ini, dia lebih memilih untuk berziarah ke Lourdes daripada memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena dia kan punya sentuhan rohaninya. Ada dari batinnya, dari hatinya itu. Dia ingin berziarah ke tempat yang disakralkan oleh agamanya sendiri. Kayak gitu. Artinya dia ingat Tuhannya. Ketika dia ingat Tuhannya, dia merasa berarti dia membutuhkan Tuhannya. Kayak gitu. Dan ini kan sebuah nilai yang memang harus dimiliki oleh individual. Ya oke, pada waktu itu dianggap gak profesional mungkin, atau apa, atau mungkin baru baru sekarang diceritainnya. Ya kalau waktu itu langsung tahu apa yang bakal dihadapin. Ya katakan kalau bahasa sekarang mungkin dihujat netizen kan gitu. Cuman ini gue di sini pengen mengambil sisi lainnya dari suatu kehidupannya, bahwa kita itu bukan nggak butuh loh
nilai-nilai kerohanian, kita itu bukan nggak butuh loh aspek-aspek kerohanian, tetapi kadang kita itu melalaikan karena apa? Karena memang ya hal-hal yang baunya rohani, yang berbau batin, itu kan sebenarnya nggak kelihatan. Kelihatannya itu cuma kelihatannya pas sama orangnya doang atau yang ngalaminnya doang. Kadang-kadang kan kayak gitu. Yang nggak ngalamin sebenarnya bukan nggak ngalamin, tetapi bisa jadi dia nggak mengilhaminya, bisa jadi dia mengingkarinya. Mengingkarinya tuh kayak gini ya, bahwa misalnya kita juara di suatu turnamen. Oh itu cuma karena usaha kita sendiri. Kalau nggak usaha nggak mungkin kita menang. Itu kan secara logika, secara batin mungkin nggak ketika misalkan lu pemain sepak bola ya, uh, terus ada faktor luck yang bisa ngebuat lu menang, mungkin nggak? Bukan sangat mungkin lagi, pasti ada gitu. Di mana-mana faktor luck itu pasti ada. Nah, faktor luck itu yang siapa yang nyiptain? Ya Tuhan. Cuma nilai-nilai batin ini kadang-kadang nggak diakui sama sebagian orang, sama seseorang. Nah, Mbak Susi Susanti ini termasuk ya mengingatkan bagaimana batinnya dia, bagaimana ketuhanannya dia, bagaimana mempedulikan tidak hanya jasmani dalam hal ini uang dan juga penghargaan dari negara, tapi dia mementingkan bagaimana agamanya, bagaimana hatinya, bagaimana batinnya demi sebuah ziarah. Dan makanya jangan heran banyak orang-orang yang apa berhenti kerja hanya demi apa, berhenti kerja hanya demi apa, karena apa sekali lagi dari batinnya itu dia lebih tenang melakukan hal itu meskipun mungkin yang dilakukan dia setelah keluar itu lebih kecil dari apa yang dia dapatkan saat ini ya. Jadi batin itu adalah hal yang nggak terlihat tetapi sangat dirasakan setiap orang, tetapi ada yang mengingkari, ada yang tidak, ada yang mengingkari, ada yang kurang menghargai atau kurang eh, kurang meresapi kayak gitu. Jangan gitu. Waktu misalkan ke Mekah ya, bener nggak sih ke Mekah itu banyak kalau baik berbuat dibalas baik lagi, buruk dibuat buruk lagi. Ya ada sesuatu yang mengejutkan gue juga bahwa ya bukan kayak gitu. Ya mungkin itu sangat pasti ada, tapi selain itu juga kita nggak ngerasain rahmat Allah tuh ada di sekitar kita. Waduh, langsung jelek gue. Misalnya gini sih, kita kerja banting tulang, tapi kita nggak sakit. Siapa yang bikin nggak sakit itu kan gitu. Kita misalkan berbuat baik, ada yang nggak balas kebaikan kita itu di sini juga, di daerah kita juga. Siapa sih yang ngerahin yang ngarahin hatinya itu kan kayak gitu. Nah, siapa juga pada waktu itu Mbak Susi Susanti yang mengarahkan hatinya agar lebih mementingkan dia mengunjungi tempat ziarah, salah satu tempat ziarah umat Katolik yaitu Lourdes ya. Siapa ya? Itu Tuhannya juga kayak gitu. Ya, jadi jangan diremehkan lah nilai-nilai tentang kebatin, nilai-nilai tentang kerohanian dan atau hal-hal yang tidak terlihat lainnya. Sebetulnya banyak yang ngejalanin, banyak yang jalanin, tapi banyak yang gengsi juga yang ngakuinnya. Masa zaman modern kayak gini ngepakai yang kayak gituan, masa udah kaya masih yang kayak gituan, masa udah mah nggak punya duit pakai gituan juga. Ya kita diciptain sama siapa kayak gitu ya. Oke, thank you semuanya.